Ya, jumpa lagi dengan saya Muhammad Hilman di channel Muhammad Hilman, channel yang akan membantu kalian dalam belajar matematika, fisika, kimia dengan cara membahas konsepnya, membahas soalnya, kemudian ada trik cepatnya. Di video kali ini masih membahas cara menghitung jarak titik ke garis pada kubus ya. Nah, dalam hal ini yang ditanya adalah jarak titik G ke garis HB dengan panjang rusuknya 6 cm. Garis HB ini adalah diagonal ruang ya, diagonal ruang. Nah, jarak titik G ke diagonal ruang HB itu seperti apa ya? Oke, bagi kalian yang penasaran bagaimana pembahasannya, simak videonya dari awal sampai akhir, jangan di skip agar kalian dapat ilmu yang bermanfaat. Dan di akhir video nanti akan ada trik cepatnya ya, jadi jangan lewatkan. Sebelum saya bahas video kali ini, silakan kalian subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini agar channel ini berkembang dan bisa membahas materi matematika, fisika, kimia dengan menggunakan konsep dasar dan trik cepatnya. Oke, kita coba bahas soalnya ya. Jarak titik G ke garis HB. Nah, ini kita gambarkan dulu. Nah, jarak titik ke garis itu selalu merupakan yang terpendek ya, garis hubung terpendek. Nah, yang terpendek ini pasti siku-siku ya. Nah, jadi anggaplah ini D ya. D-nya ini selalu membentuk sudut siku-siku terhadap garisnya ya. Garisnya adalah HB. Nah, maka ini coba kita buat garis putus-putus ya, karena D ini tidak mungkin berpotongan dengan sisi rusuk FE ya maksudnya. Nah, begini ya. Lalu bagaimana untuk mencari D? Nah, kita hubungkan apa? Yaitu kita hubungkan titik B ke G ya. Nah, nanti akan terbentuk segitiga. Segitiga apa? Nanti kita lihat segitiganya ya. Nah, kita coba hubungkan dari G ke B. Kan ya. Nah, ini nanti siku-siku di sini. Nah, siku-siku di G ya. Tahu dari mana siku-siku? Karena kalau kita buat ini, nah, kita buat garis diagonal sisi HH akan terbentuk bidang diagonal HGBA ya. Bidang diagonal berbentuk persegi panjang dan sudutnya pasti 90 derajat atau siku-siku. Sudut G adalah sudut pada bidang diagonal ABGH, maka sudut G adalah siku-siku. Jadi ternyata terbentuk segitiga siku-siku BGH ya. Nanti kalau kita buat segitiga siku-sikunya di sini. Nah, siku-sikunya itu di G ya, di G. Nah, ini H ya, GH, GHB. Ini H, yang ini apa? B. Maka jarak titik G ke garis HB ini kita gambar. Jarak titik G ke garis HB. Nah, ini yang kita cari ya. Anggaplah G aksen di sini ya. G aksen adalah D-nya. D-nya nanti akan kita coba tentukan. Nah, kalau terbentuk segitiga siku-siku semacam ini, maka untuk mencari G-nya, nah, ini bisa menggunakan rumus luas segitiga ya. Luas segitiga bagaimana? Alas kali tinggi bagi 2. Nah, ini kita buat rumusnya ada 2 ya. Nah, nanti soalnya alas dengan tingginya sebenarnya ada 2 ya. Nah, ini bisa coret 2-nya. Ini alas 1, tinggi 1, alas 2, tinggi 2. Alas 1 anggaplah GH. Nah, ini adalah alas 1. Tinggi 1 adalah BG. D itu tinggi 2 nih. BH itu adalah alas 1, alas 2. Nah, kenapa ada seperti ini? A1, T1 boleh disebut pasangan alas dan tinggi karena ada tanda siku-siku. Sama,
D dengan A2 atau T2 dengan A2, ini kan ada tanda siku-siku di sini nih. Ya, tanda siku-siku artinya ini bisa dikatakan sepasang alas dan tinggi ya. Jadi alasnya HB, tinggi 2-nya adalah D ya. Oke, kita coba masukkan angkanya. Alas 1 GH. GH itu sudah ditentukan belum panjangnya? Ternyata GH ini adalah rusuk ya. Rusuknya adalah 6. Kemudian GB adalah diagonal sisi ya. Rumusnya adalah R akar 2. R-nya adalah 6 jadi 6 akar 2. Kemudian HB adalah diagonal ruang, rumusnya adalah R akar 3. Berarti 6 akar 3. Nah, makanya di sini kalau kita tulis ya, pertama GH, GB 6 sama 6 akar 2 ya. Nah, jadi alas satunya GH 6, GB 6 akar 2. Alas 2-nya adalah BH, HB ya. HB-nya R akar 3. Jadi ini 6 akar 3. Nah, yang dicari adalah tinggi 2 atau D-nya. Maka ini bisa kita sederhanakan, coret ya, sama-sama 6. Nah, ini 6 akar 2 kali ini pindah jadi bagi ya. Nah, ini rasionalkan nantinya. Jadi 6 per akar 3 kali akar 2 kali akar 3 per akar 3 sama dengan D. Nah, merasionalkan tuh lihat penyebutnya. Kalau penyebutnya akar 3 ya berarti dikalikan akar 3 per akar 3. Penyebut tuh yang bawah maksudnya ya. Ini akan jadi apa? 6 akar 2 kali akar 3 jadi akar 6, akar 3 kali akar 3 3. Nah, tinggal nanti coret ya. 6 bagi 3 adalah 2. Jadi jawabannya adalah 2 akar 6. Selesai ya. Nah, ini jawabannya. Nah, ya, terjawab sudah. Jarak titik G ke garis HB adalah 2 akar 6 ya. 2 akar 6 cm. Sip ya. Oke, sebenarnya cara ini masih terlalu lama. Kita bisa menggunakan cara trik cepat ya. Oke, bagi kalian yang penasaran trik cepatnya seperti apa, simak baik-baik trik cepatnya. Oke, kita mulai ya. Nah, seperti ini. Jadi menggunakan rumus A kali T bagi M, atau bolehlah disebut rumus ATM gitu ya. Jadi ini rumus ATM. As mana GH? GH itu kalau dilihat di sini ya, GH GH-nya 6, GB-nya 6 akar 2, HB-nya 6 akar 3. Ya, kita lihat ya. Jadi alasnya adalah 6, GB-nya adalah 6 akar 2, miringnya adalah akar 3. Maka langsung masukkan ya. D sama dengan A, A-nya 6, tingginya adalah 6 akar 2, miringnya adalah 6 akar 3. Tinggal diselesaikan deh, cret gitu ya. Maka rasionalkan 6 akar 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 itu ya. Ini akan menjadi D sama dengan 6 akar 2 kali akar 3 akar 6 dibagi dengan akar 3 kali akar 3 3 sama dengan 2 akar 6 ya. Nah, sebenarnya rumus ATM itu dari rumus luas segitiga juga ya. Jadi bagi kalian yang sebenarnya yang menemukan bentuk soal seperti ini ya, ini sebenarnya bisa aja cara langsung ya. Nah, ini trik cepat lah ya, trik cepat yang kedua nih ya. Ini trik cepat yang kedua begini. Ini lebih cepat nih dari trik cepat ATM. Silakan simak baik-baik. Jadi kalau ini R akar 2, ini R akar 3, maka untuk mencari D-nya, jarak titik ke garisnya ya, jarak titik sudut siku-siku ya, siku-siku segitiga yang besar ke garis miringnya, itu maksudnya. Tinggal kalian gunakan rumus ini aja, R per 3 akar 6, selesai ya. Ini kalau kalian hafal rumus ini ya, kalian bisa mengerjakan kurang dari 10 detik ini. Ya udah, tinggal ganti aja R-nya dengan 6, kan rusuknya 6 tadi ya. Berarti ini 6 dibagi 3 akar 6. 6 bagi 3 2, jadi 2 akar 6. Sama ya jawabannya ya. Nah, tidak sampai 10 detik ini untuk menyelesaikan soal ini ya.
Oke, mudah sekali kan soalnya kalau menggunakan trik cepat seperti ini ya. Oke, bagi kalian yang suka dengan video kali ini, suka dengan pembahasan soalnya menggunakan konsep dasar dan trik cepat, silakan kalian like, kemudian share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe, kemudian aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai sini saja pembahasannya. Selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya.